Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bahas masjid sama dengan pemborosan. Wah, ini yang subuh pendek, belum nonton video mungkin akan komen macam-macam di bawah, tapi nggak apa-apa. Kalau ada banyak subuh pendek yang komen, ya video saya jadi banyak yang nonton dong. Terima kasih banyak, hai subuh pendek. Jadi saya mau bahas masjid sama dengan pemborosan dari sisi bisnis ya. Jadi ini dari sisi bisnis, dari sisi manajemen, bahwa aslinya masjid itu pemborosan. Kenapa kayak gitu? Kita mulai. Jadi ini gambaran ketika ini buat yang non muslim nggak apa-apa nonton aja harusnya tahu sih karena kan culture-nya di Indonesia kan soal sholat lima waktu, sholat Jumat, sholat Id yang non muslim juga pasti tahu lah. Jadi sholat lima waktu itu kan sehari itu paling dua syaf, tiga syaf teman-teman. Ini area masjid ya, yang kotak ini area masjid, ini syafnya itu tiga ya dua syaf lah rata-rata dua syaf. Sholat Jumat ini area masjid syafnya penuh sholat Jumat. Sholat Id, wah lebih penuh lagi, wah sampai halaman-halaman juga penuh. Tapi di ruangannya ini udah penuh sesak aja kalau di sholat Id. Nah cuman masalahnya sholat lima waktu itu kan 5 kali dalam sehari, katakanlah 5 menit ya. 5 menit kali 5 kali katakanlah semua dari mulai sholat sunnah, dari mulai persiapan azan dan sebagainya, sholat lima waktu itu katakanlah dipakai 1 jam misalkan ya. Ini udah overestimate banget. Sholat Jumat ini per hari. Sholat Jumat itu katakanlah persiapan dan lain sebagainya itu dia kan ini ya apa cukup panjang ya sholatnya dan ada persiapan safnya, saf wanita diginiin dan lain sebagainya itu ya katakanlah 180 menit 3 jam persiapannya sama selesai sholat Jumatnya. Ini 1 kali dalam bukan sehari tapi dalam seminggu. Nah, bayangkan ini rasionya. Kalau sholat id, oke, sholat id paling paling panjang persiapannya karena takbiran dan lain sebagainya, terus banyak sampah dan lain sebagainya. Oke lah, katakanlah 60 menit, 300 menit, 305 jam ya. Ini 1 kali, tapi ini dalam setahun, teman-teman, dalam setahun. Sekarang kalau kita ekivalensikan menjadi seminggu lah. Jadi yang sholat id nggak kita hitung biar nggak pusing. Kalau seminggu kan ini berarti 180 menit per minggu. Kalau yang ini 5 kali 60 berarti 300 menit per hari. Berarti kalau dikalikan 7 berarti 2100 menit per minggu. Nih bayangkan. Ini kalau 1 minggu itu berapa jam ya? 1 minggu berapa menit? 1 minggu itu 7 dikali 24 dikali 60. 7 kali 24 kali 60 sebentar. 7 kali 24 kali 60 sama dengan nih 10.080 menit. Sama dengan 1080 menit. 1080 menit. Berarti sholat 5 waktu 2100 dibagi 1080 itu sekitar 20%. 20%. Lalu kalau sholat sholat Jumat 180 dibagi 10.080 maaf 10.080 180 bagi 1080 ya kurang dari 5%. Bayangkan teman-teman. Ini jauh sekali rasionya. Dan perlu dilihat bahwa si area masjidnya kan tetap sama teman-teman. Area masjidnya tetap sama. Kalau yang sholat 5 waktu kepakainya cuma 2 saf, ini pun belum dihitung rasio antara ini sama ini. Antara ini sama ini. Kalau ini kan 100% katakanlah, tapi kalau ini ada pemborosan di sini, yaitu ini area yang tidak terpakai. Nah, oke, mudah-mudahan paham. Ini apa? Jadi ini adalah soal occupancy rate. Jadi dulu waktu pandemi mungkin teman-teman sadar ada rame namanya BOR. BOR itu bed occupancy ratio, bed occupancy rate ratio atau apa ya? Yang jelas rumah sakit itu berapa persen sih yang lagi makai si kamar atau ke tempat tidurnya. Kalau itu kan lagi ramai banyak orang yang nggak tertampung ya di rumah sakit. Itu dulu pandemi. Karena occupancy rate itu penting sekali dalam bisnis, khususnya bisnis yang mengelola ruang seperti itu. Contoh di hotel juga salah satu parameter pentingnya juga occupancy rate. Bayangin kalau teman-teman punya punya 100 kamar dan dan belum pernah Anda mencapai 100% occupancy rate. Berarti katakanlah Anda cuma maksimum itu di liburan itu cuma 90%. Jadi ada 10 kamar yang nggak pernah keisi.
Berarti kan 10 kamar itu mubazir, lebih baik dibuang aja 10 kamar tersebut dan lain sebagainya. Itu occupancy rate. Dan masjid ini rendah, rendah sekali occupancy rate-nya. Bayangkan tadi dengan ruangan yang segitu luas, 20% waktu yang dipakai pun itu cuman 2 syaf aja, cuman ya, 1/10 dari ruangan. Apalagi yang kalau kalau ruangan dipakai 100% itu cuma kurang dari 5% ketika Jumatan aja. Jadi itu mubazir, itu sayang. Ini dari sisi bisnis ya. Cuman nggak semua masjid kayak gitu sebetulnya. Jadi ada juga masjid, setahu saya kalau di Bandung ada, khususnya masjid mahasiswa ya, di Masjid Salman ITB sama di Masjid UPI itu kalau kalau lagi nggak jam sholat tuh banyak orang, serius banyak orang, entah itu ada yang kajian, ada yang pengerjaan tugas, ada yang tidur, ada yang, itu dulu ya, ada yang tidur, ada yang tergelepak, ada yang Zoom meeting, ada yang sebagainya. Itu di masjid, kampus, masjid mahasiswa. Tapi kalau masjid komplek itu saya lihat tipikal seperti ini. Jadi dia okupansi rate-nya rendah, dan dari sisi bisnis ya dia mubazir atau sayang. Solusinya gimana? Saya juga nggak tahu solusinya. Saya sempat kepikiran beberapa solusi sih. Yang jelas yang sudah biasa dilakukan yaitu diadakan kegiatan ya di sela-sela waktu kosongnya. Coba saya berpikir harusnya ada solusi teknologi. Entah itu si ruangan utama masjidnya itu ketika lagi sholat biasa bisa dijadikan apa gitu, parkir motor gitu, dijadikan kantor gitu atau apa ya, macam-macam lah. Solusinya saya kurang tahu, cuman saya ngasih tahu ini prinsip, bukan prinsip ya. Ini studi kasus, buat yang mungkin bisa direfleksikan ke bisnisnya teman-teman. Lah kok bisa gitu? Kok bisa gitu si masjid ini okupansinya occupancy rate-nya rendah sekali. Kenapa bisa gitu? Karena untuk menghadapi spike. Spike-nya itu ketika Jumatan dan sholat Id. Jumatan itu cuma seminggu sekali, tapi satu kali itu penuh banget. Nah, solusi gampangnya untuk yang ngedesain masjid tapi mahal dalam tanda kutip, sebenarnya nggak mahal ya karena masjid kan sebenarnya tanah masyarakat, biasanya tanah tanah wakaf. Tapi kalau dari sisi bisnis ada ruang kosong yang tidak terpakai selama 1 minggu itu kan mahal, artinya pemborosan. Jadi solusi gampang dan mahal ya udah desain bangunan yang sesuai dengan maksimum. Jadi maksimumnya katakanlah di komplek tersebut 1.000 orang misalkan, ya udah desain 1.000 orang untuk Jumatan. Padahal hari biasa, hari-hari regulernya sholat 5 waktunya paling cuma cuma 20 orang atau mungkin cuma 10 orang dan seterusnya. Ini kenapa bisa kayak gitu? Karena menghadapi spike ini namanya over design. Kalau bahasa desain apa ya, desain konstruksi itu udah over design, over spec. Ini over spec karena ini nggak efektif, nggak efisien karena yang maksimum dijadikan acuan desain. Lalu gimana dong? Nah, kesimpulannya sebenarnya gini. Ini saya cuma ngalor ngidul aja. Jadi kesimpulannya, bagaimana pemanfaatan ruang Anda? Nah, okupansi rate Anda seperti apa? Rak Anda terpasang penuh nggak? Terus apakah ada ruang kosong? Apakah semua ruangan sudah terpakai? Apakah ada yang cuma terpakai seminggu sekali, cuman tapi dibiarkan di reserve gitu? Itu juga pemborosan. Lalu bagaimana Anda menghadapi spike? Kalau Anda jualan fashion muslim seperti saya, ya, dari ini setahun ya, ini setahun spike-nya tentu lebaran ya. Lebaran akan kayak gini. Rata-rata itu kalau saya pengalamannya 3 sampai 4 kali penjualannya. Apakah saya harus menyimpan stok sepanjang tahun sesuai dengan data spike ini? Kan tentu tidak. Kan itu namanya konyol. Atau saya punya karyawan, terus tim produksi, tim operation yang untuk menghadapi puncak ini sepanjang tahun, ya kan itu juga konyol. Nah, berapa dong? Nah, itu memang gak gampang. Cuman solusinya udah udah solve sih kalau soal karyawan ya. Contohnya di Bandung itu ada industri kue di daerah Bojongkoneng, di daerah Bojongkoneng industri kue, dan di situ orang-orangnya sudah biasa kalau menjelang Lebaran itu di hire atau bekerja harian. Jadi si perusahaan kue pun nggak harus melihara karyawan banyak sepanjang tahun, tapi ketika mau Lebaran, menjelang Lebaran 2 bulan 3 bulan menjelang Lebaran itu ke masyarakat sekitar diberdayakan untuk jadi karyawan harian. Itu kalau masalah karyawan, tapi masalah stok dan sebagainya teman-teman harus pikirkan sendiri, jangan sampai konyol yang tadi saya bilang. Begitu aja. Dari masjid tiba-tiba dari masjid tiba-tiba ngeledekin Anda konyol, ya lucu sekali. Maaf ya teman-teman. Sekian aja karena saya juga konyol. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.